Para kekasih, perhatikan. Tuhan ingin supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran. Orang yang mau, maka dia bisa step up. Dia naik tingkat pada level, the next level. Saudara, COVID-19 yang mengharuskan kita semua mengisolasi diri, mengharuskan kita semua masuk ke rumah dan ke kamar, dan mengunci diri kita. Saudara yang kekasih, ini adalah supaya saya dan Anda layak untuk kita naik pada the next level, pada tahap berikutnya, pada stage berikutnya lebih tinggi. Tuhan mau supaya saya dan Anda mengerti. Tidak ada sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak di dalam kehendak Tuhan. Saudara harus paham. Kadang-kadang untuk mendapat sesuatu yang istimewa, yang besar, yang great, yang spektakuler, yang amazing, saudara, kita perlu menderita sejenak, sedikit waktu. Supaya apa? Supaya saya dan saudara disiapkan hati kita. Penuh ucapan syukur. Tuhan, kok saya tiba-tiba bangkrut ya? Tuhan, kok saya tiba-tiba di PHK ya? Tuhan, kok tiba-tiba saya mengalami sakit kayak begini ya? Tuhan, tiba-tiba saya mengalami keadaan yang runding. Saya dioperasi, anak juga dioperasi. Aduh Tuhan, terlalu berat. Saudara, belajar bersyukur. Katakan, saya harus belajar bersyukur. Bukan hanya ketika saya menerima berkat, tetapi bahkan ketika saya mengalami ujian, mengalami keadaan negatif dalam hidup saya. Ya, bagus. Apa yang saudara ucapkan, lakukan. Karena dengan mengucap syukur, Anda akan mendapatkan sesuatu di mana hal yang besar akan terjadi setelah Tuhan melihat. Oh, aku izinkan anakku ngalamin begini, dia bersyukur malahan. Kecelek aku, kata Tuhan. Tuhan bisa kecelek enggak? Bisa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Tuhan, oh hebat sekali anakku ini. Ya, aku menguji dia, benar, bagus. Saudara, kita sering kali menyanyi, ujilah aku Tuhan. Ya, Tuhan bilang tak uji tenan kowe. Ya, nah itu sebab banyak anak Tuhan akhir-akhir ini tidak suka nyanyikan itu lagi. Diganti, ya, kambing, embek-embek atau lain sebagainya. Para kekasih, Tuhan ingin supaya Anda dan saya menyadari bersyukur penting ketika kita mengalami keadaan tidak baik. Ketika kita mengalami ketakutan, khawatir dan horor dari COVID-19 ini, bersyukur kepada Tuhan supaya Tuhan tahu bahwa hati saudara berkenan, hati saya berkenan. Ya, izinkan Tuhan agak sedikit kaget. Wah, tumben nih Timothy Roy, ya, sekarang bersyukur dia sama aku. Biasanya dia mengeluh terus, sekarang kok dia bersyukur. Loh, Tuhan kaget kan? Tuhan tidak ngira kan? Kalau si Timothy Roy ini tukang berkeluh kesah, tukang ngomel, tukang marah. Sekarang bisa bersyukur kepada Tuhan. Berubah itu namanya move on. Kalau saya move on, Anda move on, maka Tuhan akan senang untuk memberi lebih besar. Selesai ini, katakan sehabisnya virus ini, sehabisnya keadaan tidak baik ini, saya akan diberkati luar biasa dalam nama Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, siapa yang memperjuangkan hidup benar dan kudus akan dibawa masuk ke dalam zona aman ilahi. Katakan bersama saya, zona aman ilahi. Lagi, zona aman ilahi. Ya, kalau saya dan saudara tahu bahwa kita akan masuk ke sana, itu satu benteng yang luar biasa yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata. Saudara, Anda dan saya akan terpelihara abadi. Abadi berarti kita meninggal, masuk di dalam sorga. Abadi. Jadi kita meninggal, masuk ke sorga. Tetapi kalau fana, masuk hukuman, kita meninggal, masuk neraka. Ya saudara. Dan itu bukan tujuan Tuhan. Para kekasih.
Ada dua aspek saya akan kemukakan sebagai penutup dari khotbah saya. Yang pertama, kuasa di dalam nama Yesus. Zona aman ilahi itu tidak bisa di luar pribadi keilahian Yesus Kristus. Memang secara teologis, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Maha Esa. Esa, tunggal adanya. Berkali-kali di dalam Alkitab orang Kristen dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Esa adanya, tunggal adanya, tidak tiga. Salah. Jadi Esa, satu kita punya Allah. Tetapi dia mengejawantah, dia mempersonifikasi pribadinya menjadi manusia. Itu sebab dinamakan sebagai anak. Dan anak ini turun ke dunia. Setelah selesai tugasnya, kembali lagi bersama-sama di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Jadi para kekasih, di sini kita melihat kalau kita ingin aman, safe, selamat, ya menyebut dalam nama Yesus. Saya kasih tahu ya, nama ini dahsyat, saudara. Lebih dahsyat yang engkau pernah bayangkan deh. Percaya deh. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Orang yang menyebut nama Yesus tidak boleh sia-sia. Tapi harus dengan iman dan yakin bahwa mujizat terjadi ketika dia menyebut nama ini. Nama di atas segala nama. Saya akan bacakan setidaknya ada 3 buah ayat. Dari Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Anda sudah tahu akan hal ini. Tetapi baiklah membaca satu kali lagi. Surat Filipi, pasal yang kedua ayat 9, 10, dan 11. Mari bersama saya di rumah saudara. Ya, ucapkan yang keras ya. 1, 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow. Di dunia ini, Alexander the Great, Charlemagne, Kaisar Prancis, dan semua raja-raja Inggris United Kingdom, dan sebelumnya kerajaan British Raya. Saudara, tidak ada kaisar negara manapun, Jepang atau manapun, tidak ada yang boleh dan tidak ada yang sanggup menyebut satu atribut namaku di atas segala nama. Gak ada. Dia berani begitu, negara tetangga akan menyerang kepadanya. Musuhnya akan semakin kuat dan semakin cemburu, semakin berkobar amarahnya. Enak aja lu. Kenapa lu sebut namamu itu di atas segala nama? Habislah semua penguasa dengan cara demikian. Tetapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Para kekasih, saya sudah jabarkan sedikit ilustrasi. Tidak ada yang bisa mengalahkan nama ini. Tidak ada yang bisa membombardir. Tidak ada yang bisa menteror. Tidak ada yang bisa menyerang kepada pribadi Yesus. Karena dia sudah mengalahkan maut. Itu sebab kalau saudara menyebut nama ini sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus. Tuh lihat. Supaya dalam nama Yesus. Apa? Bertekuk lutut segala yang ada di langit, yaitu para malaikat. Dan yang ada di atas bumi, yaitu semua manusia, siapapun dia. Dan yang ada di bawah bumi, siapa itu? Iblis, setan, dan semua tentara-tentara setan. Semuanya di sorga, di bumi, di neraka harus bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Kalau Anda percaya dan Anda sebagai orang Kristen harus percaya. Kalau orang Kristen tidak percaya, bukan Kristen. Saudara, tidak ada kuasa sama sekali. Dia mau mati atas nama siapa? Saya mau tanya. Nama orang tuanya bisa? Apalagi nama dia. Jelek nama dia. Itu sebab saya dan Anda harus mati di dalam nama Yesus. Karena itulah yang membuat kita selamat. Dan kita juga harus hidup dengan nama Yesus. Sekarang kita menghadapi COVID-19.
Mengapa kita terlalu khawatir? Saudara, khawatir atau cemas adalah pembunuh manusia. Dari kata khawatir atau cemas, saudara, worry, dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan genetika DNA cemas ini, semua berasal dari iblis. Saudara mesti tahu. Kalau kita menghadapi virus dan kita tahu bahwa itu membahayakan, itu mematikan. Bila dia sudah sampai pada paru-paru kita, maka kita sudah berat. Tetapi ada berita baiknya, 80% kira-kira bisa sembuh. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, ada 20% yang tidak bisa sembuh. Nah ini dia, saudara, siapa? Orang yang tidak imun, yang tidak mempunyai pasukan penolak, melawan. Dia tidak mempunyai cukup antibodi dari sel darah putih yang bisa melawannya. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, dia akan meninggal sama seperti orang-orang yang lain. Itu sebab kita harus memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Nama Yesus ini sesuatu yang hebat dan dahsyat. Tidak bisa disamakan. Apa padanannya bagi kita? Tidak ada padanannya. Saudara bilang vitamin? Oh tidak. Obat? Oh tidak. Itu terlalu sepele. Saudara harus bilang, itu nama Allah saya. Katakan, itu nama Allah saya. Lebih keras, itu nama Allah saya. Yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Ya benar. Di dalam nama inilah ada kuasa yang dahsyat. Jika saudara deg-degan, aduh sekarang tidak ada uang ya. Tidak ada penerimaan lagi. Aku tidak digaji lagi sekarang. Atau pengeluaran lebih banyak. Sekarang anak di rumah terus. Ya. Kalau mereka ada di sekolah, mereka ada di kampus, tidak minta-minta sama aku. Sekarang ada di rumah. Aku orang tuanya, uang cuma sedikit. Harus minta terus mereka. Sudah dikasih, dibelikan makanan, sudah ada dimasakkan makanan, nanti setengah jam lagi minta makan lagi. 1 jam lagi minta makan lagi. Jadi pantas ketika self-isolating ini, di dalam 1 minggu, kita semua serumah masing-masing naik 2 kilo. 2 minggu, maka lantai rumah kita akan mulai dekok. Ya, para kekasih, apa sebab kita menjadi gendut semuanya? Para kekasih, luar biasa ya. Bukankah itu anugerah Tuhan? Mungkin kita cuma makan nasi saja. Atau ketela saja. Tapi bisa gemuk loh saudara. Ya, karena kita tidak kerja, kita tidak keluar. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ketika kita mengalami self-isolating ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, rugi saya kalau cuma gemuk saja. Malah bahaya nanti. Tolong kepada saya dikasih kuasa di dalam nama Yesus. Saya menaklukkan segala takut, segala khawatir saya. Dan yang terakhir, para kekasih. Yang kedua, kuasa dalam darah Yesus. Katakan, kuasa di dalam darah Yesus. Sebelum saya berdiri berkhotbah tadi, saudara mendengarkan lagunya. Ada kuasa dalam darahnya. Itu kuasa di dalam darah Yesus. Itu sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Bila Anda percaya pada darah Yesus. Apa maksudnya darah Yesus? Nama aku bisa nangkep sih. Tapi kalau darahnya apa? Nangkepnya gimana? Logikanya dari mana? Ya. Dari mana awalnya? Historinya dari mana? Dari korban Tuhan Yesus. Dia disalibkan. Dan dia merelakan, kalau aku tidak relakan, darah dan dagingku bagi umat manusia, mereka tidak dapat keselamatan. Tetapi karena dia namanya juga Allah. Ya, adakah orang yang begitu stupid, begitu bodoh, dan begitu blow on sekali, yang mau mengatakan bahwa Allah tidak bisa bangkit? Kenapa? Allah tidak bisa bangkit. Anda menghina keilahian. Allah dia bisa apa saja. Dia bisa lahir ke dunia. Dia rela disalib. Dia rela mengalami kematian. Tetapi Alkitab mengatakan ketika dia mati, rohnya membebaskan para tawanan.
Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian dia naik kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita manusia. Coba. Masa Allah tidak bisa berbuat demikian? Ojo main-main kowe. Tak kandani. Engkau harus percaya bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Dan dia mampu melakukan apa saja. Juga termasuk segala musibah, segala kecelakaan saudara, segala keadaan saudara yang ruding dan habis. Beberapa orang mengatakan pada saya, Pak Pendeta kan mengentengkannya. Kalau dia berkeluh dan saya bilang, saya akan mendoakan, tidak ada yang mustahil. Dan dia ada beberapa menjawab, Pak Pendeta kok mengentengkan, persoalan saya ini berat sekali. Persoalan saya ini mustahil. Engkau mengatakan mustahil, kenapa engkau minta doa sama saya? Saya bilang, jangan bilang mustahil. Engkau ada harapan kan untuk saya doakan. Jadi uangmu yang sekian ratus miliarnya mau hilang itu kan engkau percaya akan diselamatkan, diamankan. Engkau percaya bahwa anakmu yang ada di Amerika itu tidak jadi mati. Karena dokter sana sudah angkat tangan. Orang tuamu yang ada di negeri Belanda itu yang sudah mau mati. Engkau percaya kan kalau kita berdoa di sini walaupun engkau ada di Jakarta, saya ada di Magelang, kita berdoa mujizat terjadi yang ada di Nederland sana. Kalau tidak, kenapa engkau minta saya doa? Iya. Tidak ada hal yang berat. Tidak ada hal yang berat. Berapa kali banyak orang-orang yang kehilangan anak, kehilangan istri. Saya tidak yakin dia hilang. Dia ngilang mungkin. Kehilangan suami. Oh pasti dia ndelik. Tidak hilang. Para kekasih. Berapa banyak kasus sedemikian yang mustahil. Mustahil. Tuhan selesaikan. Ini tadi dua unsur. Nama Yesus. Katakan nama Yesus. Dan darah Yesus. Dan darah Yesus. Begini jempol saudara. Nama Yesus. Darah Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Bila Anda dan saya yakin demikian. Apa sih yang engkau harus, apa kalau kepalanya tunduk itu apa namanya? Dingklu. Engkau harus suram, engkau harus gloomy, engkau harus ngelokro. Untuk apa sih? Ya tapi saya kan hari-hari ini selama beberapa minggu tidak dapat uang. Pastor, dan saya hidup dari mana? Saya percaya pada burung gagak yang dikirim oleh Tuhan. Nabi Elia disuruh masuk dalam hutan, perjalanan 3 hari. Dan di sana Tuhan berjanji, aku akan mengirim burung gagak pagi dan petang. Burung gagak ini membawa roti, dan burung gagak yang lain membawa daging. Bawa apa? Roti dan daging. Dan kamu minum air dari sungai Kerit. Airnya aku bikin jernih. Tidak ada coronavirus di sana. Kamu, you just take it and drink it. Kamu akan segar. Saben hari, aku kasih ransum kamu burung gagak bawa roti dan daging. Ya, saya pikir, wow luar biasa. Sayang burung gagak tidak bisa membuatnya menjadi burger ya. Menjadi apa itu namanya? Menjadi apa namanya? Itu ya, saudara suka beli itu. Saya juga suka beli tapi kok saya lupa sekarang ya. Karena ini di luar Alkitab nih soalnya. Jadi saya lupa. Ya. Apa itu namanya? Sandwich. Nah, sandwich. Rotinya ada, dagingnya ada. Saudara. Jadi Elia harus kerja sedikit. Ya. Dia potong menjadi 2 rotinya, ya, dan dia taruh dagingnya di tengahnya, ya, dan kemudian dia ambil daun-daunan sebagai saladnya, dia taruh di situ, dia tutup lagi, dan dia makan. Krenyes. Saya melihat di rumah Anda beberapa ngeces. Ya. Saudara, lihat, Elia dijamin oleh Tuhan sampai 3 tahun. Wow. Dan dia tidak bosan, dia bikin sandwich sendiri. Ya, karena burung gagak tidak bisa bikin. Saudara yang kekasih, jadi engkau jangan khawatir. Di masa kita harus self-isolating ini, di dalam rumah kita,
aduh Tuhan dari mana ya? Ya saya percaya sih pada kuasa-Mu, tapi siapa yang mau memberi? Nah, engkau khawatir itu namanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, aku percaya mujizat terjadi. Dan tidak ada yang mustahil. Yang percaya, beri tepuk tangan di rumah saudara. Itu sebab 1 Petrus 1, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Mari membaca bersama saya. Dengan suara yang nyaring. Ini ada khasiat hebat loh saudara. Nggak main-main ini ayat ini. Ayo kita baca. 1, 2. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Saya ulangi, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercelah, dan tak bercacat. Coba, saudara, luar biasa kan? Darah Yesus, tadi nama Yesus, sekarang darah Yesus. Bila Anda mengerti akan rahasia ini, sebab inilah darah yang menebus. Saudara tahu artinya ditebus. Saudara, ketika saya kehabisan uang, saya datang ke Pegadaian dan saya membawa barang saya yang berharga. Entah itu laptop, entah itu cincin emas, entah itu sepeda motor, entah itu ya barang apalah yang berharga. Ya, kalung dari istri atau kalung cincin dari anak, bawa ke sana dijadikan uang. Itu barang ditaruh di sana. Saya tidak tahu persyaratannya sampai berapa lama harus ditebus. Ternyata saya tidak bisa menebus. Saya tidak bisa ambil barang saya lagi. Jatuh tempo. Ditunggu sekian lama oleh Pegadaian. Saya tetap tidak datang. Disurati tetap tidak datang. Berarti Pegadaian mempunyai satu asumsi bahwa saya nggak bisa menebus barang saya. Lalu barang saya diberitahu, barang Anda atau rumah Anda akan kita lelang. Akan kita jual. Karena Anda tidak bisa menebus. Ketika saya termangu-mangu dan saya sedih, nyaris menangis. Aduh, kayak apa ya? Aku tidak bisa menebus. Itu cincin pemberian dari orang tuaku. Dan itu aku harus simpan, gak boleh hilang katanya. Atau ini barang, ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai memori yang tinggi. Ketika saya sedang termenung-menung dan sedih, datanglah saudara. Seorang bapak datang pada saya dan berkata, Pak Timothy, kenapa kok susah? Oh, enggak apa-apa. Saya tidak apa-apa semua. Cuma saya tidak ada kerjaan aja. Ah, enggak. Anda pasti ada sesuatu. Ceritakan dong sama saya. Mungkin saya bisa membantu. Mungkin saya bisa membuka jalan. Saya dipaksa untuk cerita. Saya ceritalah sama dia. Dan saya berkata, saya punya barang itu ada di Pegadaian. Dan saya sudah disurati dari Pegadaian bahwa barang saya akan dilelang. Kalau saya tidak segera datang membayar utang saya bersama bunganya. Oh, begitu. Kenapa tidak bilang dari dulu kepada saya? Ya, saya kan gak enak bilang begini kepada orang lain. Juga kepada Anda saya tidak enak. Tidak boleh Pak Timothy. Sekarang mana suratnya mana? Ya, beri kepada saya. Udah Pak Timothy tetap tinggal di sini. Barangnya bentuknya ini kan semua tertulis di sini. Saya mau ke Pegadaian. Oh, jangan. Tidak. Tunggu di sini. Ya, tunggu di rumah. Saya mau ke Pegadaian. Saya mau selesaikan. Sejam kemudian bapak ini datang kembali ke rumah saya membawa barang saya. Dan dia berkata, ini Pak Timothy saya sudah ambil semuanya. Udah, ini sah menjadi milik Bapak kembali. Itu namanya Bapak X ini menebus apa yang saya tidak bisa. Saya harus hilang. Itu barang. Bagaimana kalau nyawa saya? Ayat tadi mengatakan kita ditebus. Bukan dengan emas dan perak.
tetapi dengan darah yang mahal. Kata darah yang mahal ini saya suka dalam Alkitab bahasa Jawa. Dituliskan, getih kang akeh ajine. Wow. Getih kang akeh ajine. Coba. Bukan cuma mahal, tapi akeh ajine. Banyak kesaktiannya. Banyak kuasanya. Hebat kan saudara? Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau Tuhan menebus saya, menebus saudara. Bukan hanya masalah virus COVID-19. Ya, bukan masalah hal-hal yang sedemikian itu saja. Nyawa Anda dan nyawa saya pun ditebusnya. Itu sebab kalau saudara menghargai korban Yesus, saudara harus lebih dekat kepada Tuhan. Apa menjadi masalah saudara? Akan saya doakan sebentar. Bila saudara memiliki masalah keberatan, bukan hanya masalah COVID-19 saja, tapi masalah-masalah apa yang impossible dalam hidup saudara. Sekarang, tundukkan kepala dan angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Ya Bapa yang baik, firman telah hamba sampaikan. Kebenaran dari firman dan perjanjian-Mu tentang nama-Mu dan darah-Mu. Dan kami dipersiapkan untuk menerima korban-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya apapun yang mustahil. Dan siapapun yang mengangkat tangannya meminta pertolongan-Mu. Engkau jamah mereka di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi kepadamu. Mujizat berkat keuangan. Berkat-berkat masa depan. Hari tua. Dan segala keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaannya. Berkat mengatasi segala pekerjaan iblis. Roh ketakutan, khawatir, bimbang dan cemas. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah menebus kami semuanya. Bebaskan sidang pendengar semuanya. Para pemirsa dimanapun mereka berada. Di mana mereka bisa mendapatkan, menangkap live streaming ini. Tuhan akan menghargai. Karena mereka menerima firman. Dan menyimpan firman dalam hati mereka. Diberkatilah engkau para kekasih. Tua, muda, laki dan wanita. Dan apa yang kau minta. Apa yang kau harapkan, apa yang kau doakan, akan diberikan oleh Bapa kepadamu. Mulai dari saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin.